guys, welcome to my first vlog. Kenalin, nama aku Teresa Cecilia. Hari ini aku sama teman-temanku kelompok 6 bakal ngomongin beberapa hal tentang peran PBB dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penasaran kan? Ikutin terus ya vlognya. Pertama aku mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu PBB? Buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. PBB ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial, dan juga lembaga ekonomi. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki peran penting dalam pendidikan loh. Salah satu peran itu adalah meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial di masyarakat loh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal itu membuat pembawaan manusia yang terus berpikir inovatif dan kreatif. PBB memiliki tujuan utama bersama kepanduan, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan caranya masing-masing, kedua organisasi ini bekerja untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia, pengembangan hak asasi manusia, dan pendidikan anak muda. Kepanduan dunia memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan kebijakan global, terutama yang memiliki pengaruh langsung terhadap anak muda. Program pembinaan anggota muda dalam kepanduan menawarkan proses yang progresif atas edukasi dan pengembangan diri bagi anak-anak dan kaum muda. Seperti yang pernah kita lakukan di sekolah, yaitu kegiatan pramuka. Siapa yang masih ingat tepuk pramuka? Nah, Pramuka atau Praja Muda Karana itu merupakan organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pramuka juga memiliki arti, yaitu orang muda yang suka berkarya. Contoh kegiatannya, aktivitas di luar rumah kayak berkemah, pelayanan-pelayanan khusus, program khusus, permainan, pemberdayaan masyarakat, acting, vokal, dan masih banyak lagi. Nah, segitu dulu ya dari aku. Semoga bermanfaat. Yuk kita lihat teman-temanku yang lain lagi ngapain ya. Kayaknya kok asik banget. Dadah. Semuanya, aku Ken Nelson dan di sebelah saya Daniel Christian. Halo guys. Jadi sekarang aku dan Daniel lagi di depan kedai kopi, namanya Ada Apa Dengan Kopi ADK di Jalan Tegalsari nomor 24 Gedung Doro. Ken, kita itu di sini ngapain sih? Masa kamu lupa sih Dan? Kita di sini mau ngopi lah. Enggak. Bercanda. Kita di sini kan ingin membahas tentang peran Sekjen PBB dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oh iya ya, maklum lah kalau lupa, banyak tugas. Slow aja kali Dan, kita kan juga harus saling mengingatkan sesama teman. Nah betul tuh. Oh iya Ken, kamu tahu nggak siapa Sekjen PBB saat ini? Wah, siapa ya? Lupa aku. Aduh, kamu ini gimana sih? Sekjen PBB kita saat ini itu adalah Antonio Guterres dari Portugal. Terus katanya Sekjen PBB Guterres bilang bahwa kita sedang mengalami krisis pembelajaran loh. Loh, kok bisa? Kenapa emangnya? Sekjen PBB Guterres bilang karena sekolah tidak lagi dilengkapi dengan keterampilan untuk para siswanya dalam menghadapi revolusi teknologi. Terus katanya pendidikan semestinya menggabungkan ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, dan pemikiran yang kritis, termasuk informasi mengenai pembangunan berkelanjutan, HAM, dan budaya perdamaian. Oh ya. Oh iya sih, udah jadi tugas PBB
PBB untuk menerapkan strategi agar lebih banyak melibatkan peran pemuda dalam agenda pembangunan berkelanjutan itu, sekaligus mendukung pemuda memenuhi hak-hak dasar mereka. Iya, selain itu, aku pernah baca ada pesan yang bagus dari Sekjen PBB. Oh iya, apa pesannya? Siswa sekolah itu sesungguhnya butuh tidak hanya belajar, Ken, tetapi mempelajari bagaimana cara belajar dengan baik. Ada lagi nih, katanya dunia butuh pemuda yang tidak hanya mahir dalam pembelajaran di sekolah, tapi juga yang punya kepedulian akan situasi terkini dan dapat berpikir kritis. Wih, setuju itu. Pesannya mengingatkan kita bersama sih, transformasi pendidikan tetap perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang eksklusif dan mudah diakses. Makanya guys, sekarang ada transformasi pendidikan dengan metode pembelajaran daring yang disebut blended learning. Seperti metode pembelajaran yang diterapkan sekarang di SMA Castella Maris dengan metode blended learning, kita diajarkan menjadi kreatif, mandiri, dan membuat siswa menjadi berpikir kritis mulai dari proses pembuatan suatu produk hingga hasil akhirnya. Ya betul itu, Ken. Selain itu, kita juga mendapatkan bekal persiapan untuk ke jenjang berikutnya. Contohnya saja kuliah. Nanti kuliah kita pasti akan memilih universitas yang kita inginkan. Nah, di situ kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Dengan hal ini kita telah mendapatkan bekal untuk mandiri, terampil, dan dapat berpikir kritis, Ken. Wah, aku setuju dengan pendapat Mudan. Jadi kegiatan blended learning yang diadakan di sekolah kita memiliki banyak manfaat ya, Dan. Tentu dong. Oh ya, Ken, yuk kita lihat Clarista lagi ngapain. Yuk, kayaknya lagi bahas yang serius nih dia. Kenalin, nama aku Clarista. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana sih kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Jadi, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan SDM yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah jika tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya teman-teman, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya dan dapat dicapai melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Ini artinya pendidikan mempunyai kontribusi yang bermanfaat dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tentunya juga bagi bangsa Indonesia ya guys. Tujuan utama yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan ramah mulia. Pemerintah pasti mempunyai komitmen kesungguhan untuk berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan. Demikian pula dengan masyarakat harus menyadari akan kontribusi pendidikan bagi kemajuan dan kemakmuran masa depan bangsa agar menjadi bangsa yang lebih maju. Karena dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa depan yang semakin tinggi dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu upaya yang harus diutamakan dalam meningkatkan kualitas bangsa adalah melalui sistem pendidikan bermutu serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Segitu dulu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.